Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya. Semoga hari ini jadi hari yang terbaik dibanding hari yang kemarin. Salah satu nikmat yang besar ketika Allah mampukan kita melaksanakan amal ibadah. Satu ibadah selesai, amal saleh ibadahnya yang satu selesai, dilanjutkan dengan ibadah yang lain. Inilah yang disebut oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif yang menjelaskan min alamati qubulil amal, dari tanda-tanda terimanya amal saleh adalah ketika seseorang bisa melaksanakan amal saleh yang satu, setelah itu dilanjutkan dengan amal saleh yang lain. Karena banyak di antara kita yang setelah selesai melaksanakan ibadah kemudian bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, kita baru saja melaksanakan ibadah subuh, kemudian dilanjutkan sama-sama duduk di rumah Allah ini untuk mempelajari ilmu Allah, mempelajari agama Allah ini. Maka artinya mudah-mudahan sholat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga semoga kepada siapapun dari umat ini yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah kita sekarang masuki hadis yang ke-10 dalam kitab pembahasan Syarh Hadis Arba'in, atau dikenal dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan pagi hari ini saya tidak menggunakan PowerPoint karena saya habis ini langsung rencana pulang kampung gitu ya. Jadi waktunya juga mungkin tidak seperti biasanya, agak lama ini kita batasi. Baik para jemaah sekalian, saya bacakan seperti biasa hadisnya. Al-hadithu al-ashiru, hadis yang ke-10. Dalam bab ini penulis kitab yaitu Dr. Mustafa Atif Al-Jawab memberikan judul At-Tayyibu Al-Halalu Syartul Qabul. Artinya kebaikan halal itu
itu syarat sebuah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan bicara tentang mana at-thayyibu al-halal. Yang baik itu seperti apa, yang halal itu seperti apa, definisinya dan sebagainya. Insyaallah nanti kita lihat penjelasan dari Syekh Mustafa Al-Ghawai. Pada waktu itu para jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Al-Mu'minun ayat ke-51. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat min thayyibati ma razaqnakum. Jazakallahu khairan. Syukran. Al-Baqarah ayat 182. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمده يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Inna Allaha tayyibun. Sesungguhnya Allah itu adalah baik. La yaqbalu illa tayyiban. Tidak akan menerima, Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana juga Allah perintahkan hal tersebut, maksudnya dengan kebaikan tadi menjadi sebuah syarat diterimanya amal, adalah juga memerintahkan kepada bihi al-mursalin, para orang-orang atau para utusan-utusannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Yang artinya, wahai para nabi, wahai para rasul, makanlah dari hal yang baik apa yang telah Allah berikan kepada wahai para nabi, para rasul, makanlah dari yang baik dan berbuatlah amal saleh. Beramalah dengan amal saleh. Setelah makan atau memberikan memakan hal-hal yang baik, setelah itu lakukan amal saleh. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172-nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kulu min thayyibatin, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara, kemudian Nabi menyebutkan ar-rajulu, seorang yutilus safara, yang dalam perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang maksudnya, yang panjang jauh, bukan safar yang pendek ini. Ash'atha al-aghbar, nampak kusut pakaiannya, nampak kumel kalau bahasa kita begitu. Kalau di terjemahan versi terjemahan dari Pustaka Al-Irsyad itu diartikan di sini adalah rambutnya kusut dan kotor. Ini Ash'atha al-aghbar. Ya, intinya gitu ya. Jadi karena saking perjalanan yang panjang, kelihatan kumel kotor, rambutnya acak-acakan,
kusut. Kita tahu kalau zaman dulu seseorang safar jauh itu akan kelihatan kumal. Kira-kira jemaah bisa memprediksi kenapa? Kenapa disebut di sini dalam hadis ini seorang yang perjalanan jauh sampai kotor, kusut, kumal. Kalau bahasa Prancisnya gila, kumal gitu ya. Kenapa disebut seperti itu? Karena perjalanan dulu tidak pakai kendaraan tertutup, alias naik onta atau kuda yang di sana padang pasir. Kalau sekarang orang safar yang keren Pak, betul nggak? Klimis-klimis nggak ada yang terjebak. Oleh pesawat ber-AC, dari rumah AC, naik mobil ber-AC, di pesawat AC, dijemput AC kan, nggak nampak ya. Lelahnya itu nggak nampak. Kita yang umroh atau haji itu 9 jam di pesawat dan kalau di hati umel kan, tidak malah bersih. Para jemaah sekalian, inilah maksud daripada Ash'afa al-Bar. Jadi pakaiannya, rambutnya itu kotor ya. Kemudian yamuddu yadayhi ila samai. Ya Rabb, ya Rabb. Kemudian si musafir ini karena perjalanan panjang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangannya, yamuddu yadayhi. Dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, wahai Allah, ya Allah. Dia menggambarkan kepada seseorang ini adalah orang yang berdoa kepada Allah dengan menggunakan ya Rabb. Atau kalau kita mungkin biasa Allahumma, menyebutkan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, nama Allah. Nah, kemudian wa mat'amuhu haram. Nah, sayang banget nih kata Nabi saat dia berdoa, mat'amuhu haram. Makanannya dia dapat dari sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya juga dia dapat dari sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang digunakan juga dari yang haram. Jadi juga makanannya, minumannya, dan juga bajunya yang ia pakai juga dari sesuatu yang haram. Wa udiya bil haram, bahkan juga kalau diartikan udiya itu secara ini dia makan juga, artinya dia memberikan atau dia memakan makanannya itu, makan siangnya khoda daripada khoda itu juga dengan haram. Tapi ini di waktu siang, seakan-akan Nabi menggambarkan bahwa perjalanan yang jauh di waktu siang hari. Nah, kemudian para jemaah sekalian, Rasulullah SAW dalam hadis ini kemudian menggunakan kalimat tauhid, fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin ya, dia itu akan dikabulkan doanya dengan hal seperti itu. Para jemaah rahimahullah, saya ulang secara terjemahan letterless-nya bagaimana yang diterjemahkan dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Abu Hurairah adalah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan memerintahkan orang-orang mukmin sama seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, hai para rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amal saleh. Al-Mu'minun 51. Kemudian juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 72-nya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dan makan makanan yang baik yang kami berikan kepada kalian. Lalu Rasulullah SAW bercerita tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh hingga rambutnya kusut dan kotor. Ia menadahkan kedua tangannya ke langit, saya berkata dan atau berdoa, ya Rabb, wahai Allah. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan barang makanan. Di sini diartikan dia itu kenyang,
Karena sesungguhnya budia itu maksudnya juga artinya dimakan siang itu. Bagaimana mungkin kata Nabi doanya itu akan dikabulkan sementara dari semuanya dari satu yang haram. Para jemaah hukumullah, para ulama banyak mensyarah dalam hal ini hadis tersebut. Poinnya tadi adalah judul dari kitab ini atau membahas baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Jadi kalimatnya ada dua, baik dan halal. Syarat diterimanya atau dikabulkannya sebuah doa. Nanti bagaimana penjelasan para ulama kita akan lihat dalam bab ini, yaitu yang disyarah oleh Syekh Al-Mustaimi. Kemudian beliau menuliskan dalam syarahnya adalah al-hadis rawahu Muslim fi kitab az-zakat bab kubur sadaqatin min al-kasb at-tayyib raqam Al-Hamsat Asyar, juga dalam kitab At-Tirmidzi di kitab Tafsir Babun wa min suratil Baqarah raqam Al-2999, bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab zakatnya, bab diterimanya sedekah dan usaha dari satu yang halal. Hadis nomor 10.015. Kemudian juga hadis tersebut termaktub dalam kitab Sunan Tirmidzi dalam kitab tafsirnya bab min suratil Baqarah, jadi bab tentang suratul Baqarah, nomor hadis 2162. Hadis ini kalau sudah diriwayatkan Imam Muslim berarti para jamaah sudah tidak lagi perlu meragukan bahwa hadis ini adalah hadis yang telah disepakati kesahihannya oleh para ulama dalam hadis ya. Dan para jamaah sekalian, kita akan lihat bagaimana penjelasan dari hadis ini. Yang pertama, Dr. Mustafa Al-Bira menjelaskan bahwa at-thayyibu al-maqbul, syarat amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah thayyib dan halal. Nah, kemudian apa yang baik itu, apa yang didefinisikan thayyib yang kemudian nantinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada jemaah Allah, kita sudah paham pasti yang namanya kebaikan itu berarti sesuatu yang disepakati oleh syariat. Ya. Dalam syarahnya juga Syekh menjelaskan bahwa makna thayyib ma wafaqa syariat. Jadi disebutkan gambaran kebaikan itu adalah yang sesuai dengan syariat. Jadi artinya ukuran baik itu bukan ukuran perasaan. Ukuran baik itu bukan ukuran kebanyakan orang, tapi ukuran baik itu adalah mawafaq syariat, apa yang memang telah ditetapkan oleh syariat. Sudah jelas bahwa ada dalilnya, ada keterangannya dari Quran dan Sunnah. Itu namanya kebaikan. Jadi jangan pernah mengukur kebaikan dari perasaan kita pada jamaah sekalian. Ada orang mengatakan, wah dia itu baik banget, dia orang baik. Ya, nah kebaikan itu sesuai dengan syariat. Ya. Kemudian beliau menjelaskan makna inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban yashmulu al-a'mal wal amwal wal aqwal wal i'tiqadat. Kata beliau, makna daripada at-thayyib maqbul, artinya hadis tadi Allah adalah baik, tidak akan kecuali yang baik, itu menyangkut di dalamnya adalah perbuatan kita, amal saleh kita, juga menyangkut di dalamnya al-amwal, yaitu harta yang kita miliki, harus semuanya berdasarkan dari satu yang baik. Kita tahu bahwa dalam hadis, kalau harta Allah bertanyanya dua, dari mana kau dapat, kemana kau belanja. Ya, itu yang
tanyakan tentang harta. Kalau harta itu tanggung jawabnya depan belakang, tanya dari mana didapat, terus dibelanjakannya kemana juga ditanya. Kemudian juga menyangkut dalam kebaikan itu adalah wal aqwal, segala perkataan kita. Kemudian juga wal i'tiqadat, ya tentang akidah kita. Maka para liberalisme, para kapitalisme, pokoknya yang paham-paham menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu telah akan dikatakan jawaban awalnya lebih berat lagi. Karena ini menyangkut sebuah syarat diterimanya amal kebaikan yang dilakukan itu termasuk adalah Allah akan menerima kebaikan seseorang kalau akidahnya itu benar, kalau akidahnya sesuai dengan akidah Islam. فهو سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب. Bahwa beliau mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima harta-harta yang tidak baik, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalan-amalan kecuali dengan yang betul-betul tahir. Kalau bicara amalnya, diberikan bahwa makna thayyib itu menyangkut pertama dalamnya maknanya adalah tentang amal, yang kedua harta, yang ketiga perkataan, yang keempat tentang akidah. Maka kemudian belum jelaskan satu persatu bahwasanya mengenai amal, maksud daripada amal yang dijelaskan tadi, amal itu tidak akan diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dia amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beramalnya. Ya, terlepas artinya tidak ada unsur di situ di dalamnya, berarti ikhlasnya terlepas dari unsur riya, unsur sum'ah, ta'ajub dan lain sebagainya. Jadi kita paham dan ini sudah kita maklum bahwa setiap amal yang kita lakukan semuanya harus berlandaskan ikhlas karena Allah. Ketika amal itu sedikit saja ada unsur riya, maka sudah menjadi gugur, menjadi sebuah haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan, tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengenai amal. Jadi maksudnya adalah amal yang harus khalisah lillah, betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ada unsur yang sedikit pun tidak ada, kosong dari ta'ajub dan sebagainya. Kemudian makna daripada wal amwal tadi, bahwa makna thayyib itu termasuk juga dalam masalah harta. Beliau mengatakan wala yaqbalu minal amwal illa ma kana thayyiban halalan. Tidak akan diterima sebuah sedekah atau infak dari harta kita kecuali dari yang thayyiban halal, dari yang baik dan halal. Artinya ketika kita mau sedekah, berinfak, harus dipastikan nih harta yang kita dapat ini halal atau tidak, ini baik dan halal atau tidak. Karena ketika nanti harta itu kita dapat dari sesuatu yang ada nilai-nilai keharamannya di dalamnya, maka itu menjadi sebab ditolaknya ibadah sedekah kita. Padahal rahmatullah dalam kitab Halal dan Haramnya Dr. Al-Wadi mengutip sebuah riwayat bahwa istri-istri para sahabiah dulu itu kalau suaminya mau berangkat kerja selalu mengingatkan, kalau bahasa kitanya ayah, abang, ayam beb, kalau yang masih menghadap baru tentunya ayam bebnya. Kalau sudah lama sudah lupa ayam bebnya. Jangan lupa satu hal yang paling terpenting dalam Aisyah, kata para istri ini pesan kepada suaminya, cari yang halal, thayyiban halal. Ya. Kemudian mereka mengatakan, kami para wanita ini sanggup kami berpuasa beberapa hari tidak makan, kami kuat, tapi kami nggak kuat
kalau kami harus masuk ke dalam neraka lalu sedetik pun. Oleh karena itu janganlah kamu masukkan kepada kami, memberikan kepada kami makanan yang haram. Itu pesan para istri, para sahabat, para sahabatnya kepada para suaminya sebelum mereka berangkat kerja. Nah, kira-kira suami istri kita di rumah kalau bapak mau berangkat pesan itu nggak Pak? Apa pesannya? Pulang bawa martabak, pulang bawa oleh-oleh ya Pak, jangan lupa. Nah, inilah saat khawatirnya ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh mereka, sehingga mereka berpesan kepada suaminya, jangan sampai ada kau bawa dari luar makanan atau apapun yang kau dapat dari sesuatu yang haram. Baik. Jadi maknanya berarti kalau kita sedekah, kita harta, atau mengeluarkan harta, kita punya harta, termasuk mungkin kita berangkat umroh, berangkat haji, itu pastikan betul tuh hartanya itu thayyibah halal, ya. Baik sesuai syariat, kemudian juga memang dapatnya juga halal, ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang apa maksud dari perkataan yang dikatakan tadi, makna baik itu menyangkut dari perbuatan, harta, kemudian juga perkataan dan akidah. Beliau mengatakan tentang masalah perkataan yang baik ini, wala yas'adu ilaihi minal kalam illa ma kana thayyiban. Qala Allah Ta'ala ilaihi yas'adu al-kalimat thayyibu wal 'amal salih yarfa'uhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima al-kalam, sebuah perkataan, illa ma kana thayyiban, kecuali kalam yang baik-baik saja. Makanya Nabi menyebutkan, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khayran aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, kalau nggak bisa diam. Maka kalau ada istri kita suka mendimin kita, nah itu berarti bagus tuh Pak. Berarti dia sedang menjaga lisannya, ingin berkata yang baik-baik. Asalkan jangan berhari-hari, kalau berhari-hari berarti dia lagi gak suka sama kita, alias lagi gitu, ya, lagi sebel. Nah, kemudian Syekh Al-Mustafa menjelaskan, beliau mengutip sebuah firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir tadi, ilahi yas'adul kalimat thayyib, kalimat at-thayyib, artinya kepada Allah lah kalimat-kalimat thayyib itu naik ke atas, artinya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal 'amal salih yarfa'uhu, dan amal saleh yarfa'uhu. Jadi artinya setiap perkataan amal saleh kita itu, amal itu tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yas'al, dalam salah satu syarahnya atau dalam tafsirnya, para ulama menjelaskan makna yas'al itu catatan amal kebaikan kita, catatan perkataan kita yang baik atau yang buruk, dan amal saleh itu sampai kepada Allah, karena malaikat melaporkan, menyampaikannya. Wa qasama Allah Ta'ala al-kalam ila tayyibin wa habith faqal subhanahu alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah. Surah Ibrahim ayat 24, wa mathalu kalimatin khabithah kasyajaratin khabithah. Ibrahim ayat 26. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggunakan kalimat sumpah dalam memaknai kalimat thayyib dan kalimat khabith, ya. Masalah kalimat thayyibah kasyajaratin thayyibah. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Jelaskan dalam ayat selanjutnya, asluhata bisu wa farha bisa. Pohon yang baik itu adalah diantaranya tandanya adalah asluhata, akarnya kuat. Jadi orang yang punya kalimat thayyibah, ya,
perkataannya selalu baik, selalu benar, mengarah kepada kebaikan-kebaikan, atau dengan makna yang lain bahwa makna kalimat sejarah thayyibah ini adalah kalimat tauhid. Ya. Itu adalah orang yang punya memahami akidahnya, punya pemahaman akidahnya sangat kuat, menghujam ke dalam akarnya. Asluhat tadi, wafat fisau. Kemudian pohon itu banyak cabangnya, artinya bukan gundul, bukan pohon yang rontok daunannya, tapi ada yang lebat. Ya, tu'ti ukulahatul lahir, bahkan bisa memberikan ada buahnya, pohon yang baik. Artinya iman seseorang itu seperti pohon yang baik, yang kuat dalam akidahnya. Kemudian dia bisa memberikan yang terbaik juga kepada orang-orang di sekitarnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi, sebaik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau kaidah ini saja kita ambil pada jemaah sekalian, sebetulnya untuk mengukur kebaikan seseorang itu dia bisa bermanfaat bagi lingkungan. Itu salah satu takarannya. Jangan sampai kita dianggap oleh orang atau dianggap oleh masyarakat itu apa? Wujuduhu ka'adami, adanya kita dianggap nggak ada. Orang nggak, memang sampah masyarakat aja, bikin susah aja nih. Ya nggak ada, orang nongkrong di situ, tapi nggak dilihat oleh orang lain. Itu berarti nilai-nilai manfaat itu harus dirasakan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Pada jemaah rahimahumullah, maka menjadi kesimpulan dari kalimat yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Mustafa Al-Mustairi bahwa sesuatu yang baik itu menyangkut dari masalah alamat perbuatan kita. Tidak, perbuatan yang harus baik, kemudian juga harta yang kita miliki harus dari hal yang baik, halal. Yang ketiga, perkataan, demikian karena perkataan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dicatat maladhi oke berbahagia. Kemudian juga masalah akidah. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kaifa yakunul amal maqbulan thayyiban? Bagaimana agar amal menjadi baik dan diterima? Bagaimana amal itu bisa baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian beliau menjelaskan, inna min a'dhami ma yaj'al 'amalahu min thayyiban maqbulan thayyiban 'amahu wa halahu, wa fil hadis dalil 'ala anna al-'amal la yaqbal illa yaqulu al-halal wa anna al-haram yusil al-'amal wa yamna qubulahu, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'da taqririhi inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa inna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin, faqala Allah ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa ma'na hadha anna ar-rusula wa umamahum ma'muruna bil akli minat thayyibati allati hiya al-halal wa bil 'amal as-salih. فما كان الأكل حلالا فالعمل الصالح فإذا كان العقل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا. Artinya para jemaah sekalian, beliau menjelaskan bahwa bagaimana cara amal baik, bagaimana caranya amal itu menjadi amal yang baik untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis tadi beliau menjelaskan intinya adalah supaya kita aware, perhatian terhadap asal mula. Tadi kalau amal adalah berarti urusannya hati, niatnya karena Allah apa enggak. Nah. Kemudian yang kedua masalah harta. Ini harta dari mana yang kita dapat dan kita belajar dari mana. Kemudian dari perkataan yang baik dan standarnya juga termasuk pokok syariat. Jadi kalau ada sesuatu yang baik jangan kita ucapkan. Patokannya adalah siapa yang berilmu awal berakhir dapat berkata yang baik ataupun dia. Kalau nggak bisa, lebih baik adalah dia. Nah, kemudian masalah keyakinan termasuk adalah sumber dari akidah yang kita pahami dari mana. Maka kalau semua itu semuanya baik diikuti dengan amal soleh, maka itu pasti akan diterima. Di sini pun mengandung makna para jemaah sekalian.
dalam salah yang lainnya para ulama menjelaskan kata at-thayyib itu digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wa'malus shalihan, beramal saleh. Artinya satu amal saleh yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sangat berkaitan dengan apa sebelumnya yang kita makan, apa sebelumnya yang kita konsumsi. Jadi ketika amal saleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, baju yang kita gunakan dari yang halal atau enggak. Kalau itu semua thayyiban halalan, maka ini pasti Allah akan menerimanya. Itu maksudnya. Para jemaah rahimahullah, ada satu riwayat dari Imam At-Tabrani yang dikutip dari atau yang diriwayatkan dari sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala inda Rasulullah hadhihi al-ayah ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Al-Baqarah ayat 68. Faqama Sa'ad ibn Abi Waqqas faqala ya Rasulullah Allah yaj'alani mustajaba da'wah. Faqala an-nabi ya Sa'ad atibu mat'amaka takun mustajaba da'wah. Dari riwayat Imam At-Tabrani, beliau meriwayatkan bahwa dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah membacakan sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 68, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi dengan halal dan thayyiban, baik. Maka kemudian saat Nabi Waqqas berdiri dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya saya dijabahi doanya. Jadi sahabat itu kalau dapat ilmu langsung antusias, merespon. Ya. Beda sama kita. Kita kalau dapat ilmu, dengar Ustaz ceramah begini, ya manggut maluan. Tapi nggak tahu manggutnya manggut paham atau karena ngantuk. Ya, kalau sahabat begitu dengar langsung respon. Supaya berdiri. Saat waktu bertanya, ya Rasulullah doakan saya supaya saya kalau berdoa selalu dijabahi Allah Ta'ala. Maka kata Nabi, wahai Sa'ad, gampang. Bagaimana caranya doakan supaya makbul? Diterima Allah. Kata Nabi, bersihkanlah, jagalah makananmu dari yang haram. Jangan sampai ada makanan yang kamu makan, makanan yang halal masuk ke dalam tubuh kita. Ketika itu masuk, maka doa pasti jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi memberikan gambaran simpel bagaimana doa itu dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian pada jamaah sekalian, belum menjelaskan asbab ijabatul doa, sebab-sebab dijabahnya doa. Dalam hadis tadi beliau menjelaskan yang pertama itu safar, karena dalam keadaan bisa safar, makanya orang yang safar itu doanya mustajab. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah, "Salas da'wat mustajabat la syakka fihinna da'watul madlumi wa da'watul musafir wa da'watul walidi waladihi." Kata Nabi ada 3 doa yang sangat mustajab. Artinya sangat langsung sampai kepada Allah Ta'ala. Pertama doa orang yang zalim, hati-hati. Dakwah mazlum ini pada jemaah sekalian hati-hati betul. Karena orang yang merasa kita zalim bisa jadi orang itu tetangga kita, teman kita, saudara kita, atau siapapun dari yang kita kenal. Mungkin karena ucapan kita dia merasa terzalimi, perbuatan kita merasa terzalimi. Termasuk yang sering tidak sadar, kita kalau lagi bangun rumah nih, mau dingin atau bikin pagar kayak di atas apapun ya, yang di atas rumah kita lupa pamit dulu atau izin dulu sama keluarga kakak kanan kiri depan belakang. Karena bangun aja, akhirnya apa? Ketika semen itu jatuh ke mereka, ada percikan bekas semen itu masuk ke dalam rumah mereka, namanya semen kena matahari jadi mengeras jadi batu, bikin mampet saluran.
air. Begitu hujan turun, kemana-mana airnya bocor dan sebagainya, mampet yang komplain kepada kita. Nah, makanya hati-hati pada jam. Kalau bangun rumah, izin dulu sebelah kanan, tetangga kanan, sebelah kiri. Pak, ibu, saya mau izin. Ini rumah saya mau saya tingkat, ibu. Ini nanti kalau ada hal yang kurang berkenan, suara tok itu mengganggu, saya udah izin dulu ya bu. Seperti itu. Karena saya pernah secara pribadi menyaksikan tetangga saya itu berantem sampai mau bunuh-bunuhan gara-gara persoalan sepele. Tetangga sudah bangun rumah, yang di belakang itu komplain, tapi yang dikomplain ini merasa ini rumah gue, bangunan gue yang bangun, jatuhin gue, apa urusan aku, malu gitu kan. Jadi merasa egonya itu, oh itu tegur, nggak mau ini berantem. Terus kayak saya pisahkan itu. Yang satu sudah berbawa sekop, yang satu berbawa linggis. Udah tinggal pukul-pukulan aja tuh gara-gara sepele. Oleh karena itu hati-hati dalam urusan zalim sesama hamba. Kemudian doa yang mustajab kata Nabi adalah doa seorang musafir. Ini mustajab doanya. Maka kalau lagi safar banyak berdoa. Terutama mungkin kalau ada ibu, kita punya ibu, punya bapak, punya keluarga yang sakit sudah menawan, terus bapak dalam keadaan safar maka berdoa kepada Allah. InsyaAllah doa ini mustajab. Yang ketiga adalah doa seorang orang tua untuk anaknya, ini juga mustajab. Ya, maka kalau ibu atau kalau bapak sekalian mau melaksanakan suatu amalan yang dirasa itu suatu hal yang berat, mungkin ya umroh atau apa, minta doa orang tua supaya orang tua kita mendoakan. Atau bagi kita yang masih sekolah mau ujian, datang ke orang tua kita meminta pada beliau untuk mendoakan kita supaya kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan ujian itu. Doanya mustajab. Kemudian kata beliau saat dijawabnya doa juga adalah khusul tabadul fil libas wal hayy. Kemudian juga dia menunjukkan dengan panjangnya safar itu rasa lelahnya. Nampak rasa lelahnya itu adalah bagian dari satu yang bikin doa itu mustajab. Nah, yang berikutnya yang ketiga madal yadi ila sama, yaitu mengangkat tangan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, nah, persoalan mengangkat tangan ini tentunya ini penting kita pahami. Karena ada sebagian mengatakan kalau doa itu mengangkat tangannya hanya dalam sholat istisqa saja. Kalau sholat 5 waktu tak perlu mengangkat tangan doanya. Jika mengatakan doa di sholat setelah selesai amal atau selesai sholat 5 waktu itu bisa menjadi perkara yang baru dalam agama alias bid'ah. Sebagian ada yang mengatakan begini. Nah, bagaimana hukumnya mengangkat tangan ketika berdoa? Nah, maka ada 3 hal di sini. Ada 3 riwayat yang menjelaskan masalah itu. Intinya bahwa masalah ini terjadi khilaf yang panjang, khilaf mutanabu. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Riwayat yang pertama menjelaskan bahwa Nabi SAW itu mengangkat kedua tangan ketika berdoa dalam sholat istisqa. Ya. Yang kedua menyebutkan bahwa tidak mengangkat kedua tangannya, termasuk adalah ketika Nabi selesai sholat 5 waktu itu tidak mengangkat tangan dalam berdoa. Yang ketiga riwayat yang menjelaskan apakah mengangkat kedua tangan atau tidak. Karena hukum asalnya sebagaimana ada sebuah hadis masalah hukum mengangkat kedua tangan ini, Allah Taala Nabi SAW bersabda innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah hayyun karim, Maha Pemalu dan Maha Mulia. Yastahi min ibad. Allah itu sangat malu dari seorang hamba yang ketika idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyuduhuma sifran. Ketika seseorang mengadakan tangannya mohon kepada Allah, tapi kemudian Allah tidak mengabulkan. Nah, maka dari hadis ini menunjukkan bahwa apakah ini wajib mengangkat tangan atau tidak. Nah, para jemaah sekalian, kemudian
yang menjadi permasalahan lagi mengangkat tangannya ini apa ukurannya bagaimana? Apakah harus seperti ini? Apakah sejajar dengan dada kita ataukah di bawah? Maka para ulama menjelaskan yang terbaik itu kalau mengangkat tangan doa itu adalah sejajar dengan dada kita dengan mengadakan tangan seperti ini. Kalau untuk doa yang sifatnya bukan sholat istisqa atau sifat doa khusus seperti pada jamaah tadi selesai sholat baca doa, jadi tidak ada masalah. Selesai sholat lima waktu baca doa kemudian mengangkat kedua tangan, dan yang terbaik caranya itu adalah di tengah seperti ini. Tidak berlebihan seperti ini ataupun di bawah doanya. Kan kadang ada jamaah yang kita sholat doanya di atas pahanya, maka ini kurang baik. Yang terbaik itu adalah seperti ini diterangkan para ulama itu mengenai mengangkat kedua tangan. Jadi intinya masalah ini adalah khilaf, disebutkan para ulama adalah amat luas, masalah yang sangat luas di dalam agama. Kemudian juga para jemaah sekalian, ada sebagian riwayat termasuk adalah fatwa dari Majelis Ulama Mesir. Kalau kita bermohon mengadakan tangan begini, tapi kalau kita berlindung tangannya ke bawah. Ya, ini pun ada landasannya, ada dalilnya. Jadi kalau ada jamaah yang begitu pas doa kunut mengangkat Allahumma innaka min hadayah terus pada saat Allahumma na'udzubika terus tangannya kebalik, nah, jangan disalahkan. Karena itu juga ada bagian dari itu yang diinginkan oleh para ulama. Para jemaah sekalian yang terakhir, kemudian beliau menjelaskan doa mukhul ibadah, bahwa doa itu menjadikan sebuah ibadah. Jadi doa itu ibadah. Artinya maka itu Allah dalam ayat yang ini berfirman, siapa yang disebut sombong, alladzina yastakbiruna ibadati wa hum yastakbirun, itu adalah mereka yang meninggalkan dia untuk berdoa, sedikit berdoanya kepada Allah karena merasa dirinya cukup mampu. Ya, maka hal seperti ini harus kita hindari. Kita perbanyak doa kepada Allah, mengadakan tangan. Jadi dibolehkan dalam sholat waktu selesai sholat kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan, itu perkara yang dibolehkan. Jadi bukan sesuatu yang bid'ah. Ya, karena ini adalah ulama-ulama yang menjelaskan demikian. Barangkali saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita sekalian. Aku qouli hadza, kita tutup dengan baca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.